Baik, perkenalkan nama saya Fikri Tribowo ya, as known as Sang. Dan di sini, saya akan, mendemonstrasikan bagaimana cara mendeploy, website statis atau apapun itulah. Tapi untuk kasus ini, saya akan menggunakan website PHP, portofolio saya ke dalam, cloud environment. Tapi untuk kasus ini, saya akan mendeploy-nya di Microsoft Azure, bisa juga kok pakai GCP, but for now, itu saya akan mendemonstrasikan di Microsoft Azure. Jadi yang pertama-tama, kita langsung aja masuk ke virtual machine, lalu setelah itu, create virtual machine karena emang belum buat apa-apa ya, virtual machine. Nah untuk ini, untuk saya kan punya subscription, student ya, yang di mana tuh dapat, kredit yang lumayan, eee, banyak lah kuantitasnya. Nah, untuk resource groupnya kita buat dulu ya, let's say untuk ini, let's say Porto aja, Porto, dash RG, oke. Terus setelah itu nama virtual machine-nya, mungkin aja Porto VM, ya, Porto VM. Dan untuk region ini bisa, yang paling terdekat ya. Jadi untuk case saya ini, saya nggak ada yang Indonesia, tapi ada yang paling terdekat paling East Asia. Lalu untuk availability option-nya kita, pakai yang zone. Ini self selected zone, ini bisa pilih zona mana. Ya, ini juga bisa kok untuk, selected zone, dia tuh bakal, Azure tuh bakal nge-select zona, sendiri. Tapi karena saya tuh bakal pakai size yang lebih murah, ya maka saya akan coba pakai yang, dipilih oleh Azure. Karena biar ada, zona yang di mana tuh ada, size-nya itu yang paling murah. Karena emang untuk demonstrasi biasa aja ya. Jadi, size-nya itu saya pilih yang paling murah dan dia itu free service eligible. Lalu untuk image-nya ini, pakai Ubuntu. Oh ya by the way, untuk security type-nya itu bisa pakai trusted launch. Ini kalau emang butuh yang, security, ya biar nggak ada ini, biar dia tuh nggak masuk ke TPM ya. Kalau misalkan ada attack atau gimana, bisa juga untuk standar untuk kayak basic level of security. Tapi, untuk ini kita pakai trusted launch aja. VM arsitekturnya kita pakai 64 bukan ARM. Saya ini paling murah ya. Kalau misalkan emang nggak ada di sini, yang paling murah atau gimana, itu ada di select VM size ya. Ini ada banyak. Ini, sesuai kebutuhan aja, tapi untuk kasus saya ini, saya menggunakan yang paling murah, yang free service eligible. Nanti kalau udah ini tinggal dipencet lalu di-select aja. Lalu setelah itu, ini, hibernation nggak usah dinyalain. Nah untuk, authentication type-nya ini, dianjurkan untuk menggunakan SSL public key daripada password. Jadi biar lebih aman lah. Jadi nggak sembarang orang yang bisa masuk ke VM-nya. Jadi kayak nggak cuman password aja nih, kan kalau misalkan masih password kan masih bisa di-crack ya. Jadi kalau SSL itu, dia tuh bakal bikin file PEM gitu, kayak key buat SSL-nya. Ya, nah ini untuk username-nya ini bisa diganti juga, serah. Saya akan ganti namanya Sang. Generate a new key pair. Nah, untuk, SSL public key source-nya itu bisa generate, baru dari Azure atau itu juga bisa generate, sendiri. Ya, tapi untuk kasus ini saya akan generate, new key pair. SSH key type-nya, saya ini aja pakai RSH. Ini key pair name-nya, kita Porto VM key aja. Nah, untuk inbound port rules itu kita, harus nyalain dan juga harus menyalain, HTTP 80 biar bisa ngakses HTTP-nya juga, bukan cuman SSH-nya aja. Lalu untuk disk, ini dibiarkan default aja ya, nggak apa-apa. Networking juga oke-oke aja. Oh ya, nanti juga bakal di-setup juga ini untuk kayak, yang bisa ngakses SSH itu siapa aja dan HTTP siapa aja. Ya kita langsung aja dah untuk review plus create aja langsung. Ini, saya akan pause aja ya, agar mempersingkat waktu. Tidak usah deh. Ini nggak bakal lama juga. Oke, ini validation pass, lalu klik create. Nah, di sini bakal muncul pop-up generate, new key pair karena kan, tadi kan di awal tuh, untuk key-nya ini kita generate ulang dari Azure bukan, generate dari Windows atau dari mana lah. Jadi kita download aja dulu.
Dan itu secara default itu bakal masuk ke downloads. Ya kita taruh aja dulu situ. Ya ini deployment is in progress, jadi si Azure ini lagi ngedeploy virtual machine-nya dulu ya. Ini untuk waktunya nggak bakal terlalu lama sih. Nah nanti kalau udah selesai, dia bakal ada your deployment is complete. Nah setelah ini kita pergi ke go to resource. Nah di sini tuh bakal ada public IP-nya dan juga ada inilah informasi overview dari virtual machine kita. Nah tapi sebelum itu pergi ke networking, terus ke network setting. Nah ini kita set up firewall di layer Azure-nya. Nah nanti kan di sini di pas scroll ke bawah tuh ada SSI, itu masih ada kayak tanda warning lah bahasanya. Kita pencet SSI itu karena apa? Karena secara default itu SSI ini tuh bisa diakses dari segala IP source. Jadi untuk sekarang source yang bisa ngakses SSI itu cuman IP address saya aja contohnya. Ya, save. Baik, udah kelar. Source ini IP address saya. Lalu setelah itu kita ke overview lagi. Nah, berarti kan udah keset tuh. SSI itu cuman bisa IP saya doang nih yang bisa ngakses SSI-nya. Lalu selanjutnya itu kita lanjut untuk mengatur SSH-nya di Windows, di terminal Windows kita. Ya kan tadi kan kita habis download key-nya ya. Nah tadi kan nih Porto VM key-nya. Nah ini di-cut aja dulu, di-cut. Nah kenapa di-cut? Karena saya itu akan membuat folder SSH di user saya. Karena kalau misalkan menjalankan SSH di download itu kan berarti masih public ya. Jadi kan masih, kalau misalkan nih dalam satu PC ini atau dalam satu laptop itu ada 2 user, nah itu nggak bakal bisa tuh. Karena SSH ini kan bersifat sensitif ya. Jadi dia itu emang harus benar-benar ada di folder satu user lah minimal. Bukan minimal, emang satu user lah pokoknya. Jadi kita ke user. Nah ini ke user yang dipakai untuk laptop ini, karena untuk case ini kan Sangha ya. Nah di sini bikin folder namanya serah sih. Tapi untuk kasus ini saya biar rapi aja, titik SSH ya. Nah setelah itu tinggal dipaste aja sini. Nah setelah ini kita buka command prompt di sini, cmd aja, atau bisa klik kanan open terminal in this folder lah segala macam. Saya clear dulu biar rapi. Nah di bagian sini kita langsung jalanin namanya tuh SSH -i, terus nama key-nya. Nama key tadi apa? Oh, Porto VM. Nah setelah itu masukin user sama public IP ya di sini. User yang tadi kita buat, ini kan kita tadi itu Sang ya. Terus public IP-nya ini nih, primary network interface public IP. Di copy aja. Ini namanya Sang, karena tadi namanya Sang. Lanjut, paste. Are you sure untuk ini di yes aja. Nah setelah ini saya clear dulu. Nah secara default dan emang secara inilah basis ya, itu langsung aja jalanin sudo apt update dan sudo apt upgrade, dan juga saya kasih flag y biar langsung yes aja lah bahasa. Nah jadi dengan kita udah masukin komen tadi ya, yang mana SSH.i, terus key PEM-nya tuh sama nama dan juga public IP-nya, itu kita otomatis udah masuk ke environment virtual machine-nya yang di Azure. Jadi mana ini interface Ubuntu server ya. Jadi seakan-akan tuh kita ngontrol VM-nya itu dari laptop kita, bukan di Azure ya. Jadi mungkin untuk yang pertama itu mempermudah juga, dan juga memang lebih enak aja lah, dan juga mungkin lebih aman. Ya ini masih upgrade dulu sebentar. Oke, sudah kelar. Udah update dan juga udah upgrade, kita clear aja dulu. Nah setelah itu kita harus install beberapa hal. Ya kayak sudo apt install. Ya sudo itu berarti root ya, berarti emang kayak admin lah bahasa.
Sudah install kita Y aja langsung biar gampang. Terus kita install Apache 2 sebagai server. Terus juga PHP, butuh PHP juga karena repo saya itu PHP ya. Terus butuh lib apache 2 dash mod dash php, dan juga butuh namanya git karena saya itu bakal nge-clone GitHub repository ke sini. Jadi di mana tuh otomatis butuh namanya git ya. Terus juga unzip. Jadi bakal download semuanya. Download package-package yang ada. Nah, setelah selesai, ini kita clear dulu biar rapi. Kita jalanin namanya tuh, ini saya zoom aja deh biar lebih ini. Kita jalanin sudo systemctl enable apache 2 yang dimana kita untuk nge-enable atau nyalain apache. Nah, setelah itu sudo system start apache 2. Ini buat ngejalanin apache 2-nya. Nah, untuk ngecek statusnya tinggal ganti aja jadi status. Nah, ini berarti udah jalan dong kayak gini. Jadi udah aktif nah. Nah, setelah itu kita juga cek nih PHP udah ada belum? PHP dash v. Oh, udah ada. Nah, coba kalau git. Oke, git juga udah ada kalau udah gini ya, udah ada flagnya segala macam. Kita clear. Baiklah. Nah, setelah ini kita bakal setup firewall dulu nih. Inbound outbound rules ya. Jadi, untuk yang pertama tuh ada sudo ufw allow open ssh. Yang dimana ini berarti dia tuh kalau misalkan nge-allow open ssh tuh berarti tetap bisa nge-remote lah buat nge-remote server ini. Kayak contoh pakai terminal lain atau mungkin kalau lagi kerja di VS Code VS Code remote kalau nggak salah ya, VS Code remote atau di mana-mana lah kayak yang ya literally buat remoting lah. Lalu juga harus nyalain sudo ufw allow function apache. Nah, kalau ini bedanya apa? Kalau untuk sudo ufw allow apache ini buat ini tuh nge-allow, ngeizinin lah traffic network yang data masuk ke port 80, which is HTTP dong, ya. Jadi orang-orang tuh bisa ngakses public IP kita, jadi bisa ngakses website kita lah bahasanya. Nah, setelah itu mungkin kita bakal ngecek dulu. Enggak deh. Setelah ini tuh kita sudo ufw enable buat nyalain yang udah dibuat rulesnya. Ya kita Y aja langsung. Nah, kita clear, nanti langsung sudo ufw status buat ngeliat status firewall ya. Yang dimana nih OpenSSH udah nyala, Apache udah nyala. Ya, from anywhere segala macam udah ada. Jadi bisa diakses segalanya dari di mana-mana gitu. Nah, setelah ini kita lanjut buat nge-clone GitHub repo yang mau kita deploy ya. Oke, kita ada saya di sini ada ini dah, udah ada siapin GitHub repo-nya. Kita copy aja langsung. Ya, ini based on PHP ya. Ini website static dengan PHP native. Langsung kita ke terminal. Nah, di terminal sini kita masuk ke folder Apache ya, yang dimana tuh secara default itu ada di jadi var www langsung aja ini git clone aja sudo kita masuk aja dulu biar gampang. Nah, kita udah masuk ke folder www ya. Ini kemudian kalau kita ls dia tuh bakal ada HTML defaultnya. Nah, di sini kita langsung sudo git clone repo kita ya, productpreview.php. Itu bakal cloning dulu. Nah, setelah kelar itu bakal udah ada muncul tuh folder portfolio -php. Nah, setelah ini belum kelar, akan tapi kita untuk mindahin ownership-nya dengan cara sudo chown -r ya, berarti directory, dan juga $user dia itu yang mana tuh ownership-nya itu dipindahin ke user ini yang mana sang ya. Nah, habis itu -2 www dash data
spasi spasi //var triple W kan tadi di triple W ya. Nah ini nama ini ya, nama repo ya, folder tadi ya. Kita masuk. Nah setelah itu kita lanjut ke sudo find dash var triple W sama juga portfolio dash fikri dash php type-nya directory ya, yang mana tuh execute chmod 755 lalu backslash titik koma. Nah, jadi penjelasan di sini adalah 7 itu berarti saya ini sebagai user atau sebagai pemilik ini bisa ngebaca, ngenulis dan juga nge-execute. Sedangkan kalau 5 itu berarti ya cuma bisa ngebaca isi folder, cuma ngebukanya doang. Dan juga untuk yang 3 ini, yang ketiga di 5 ini itu cuman sama lah untuk yang folder ini. Jadi dia tuh untuk maksudnya dia ini dia tuh berarti dia ada di level directory. Kita enter. Oh, salah chmod. Nah, chmod ya, typo maaf. Nah, habis itu lanjut lagi sudo find lagi sama, akan tapi ini sebenarnya itu cuma chmod doang ya, tapi saya tuh biar ini aja, biar gampang. Type-nya ini dash, bukan dash, ini F ya, exec chmod-nya. Nah ini jadi 7 jadi 6, terus ini 4. Nah kenapa? Jadi kalau 6 ini, yang mana tuh saya sebagai sang atau sebagai yang memakai user ini, memakai virtual machine ini bisa ngebaca, menulis dan juga itu doang sih, 2 itu doang. Tapi nggak bisa nge-execute apa-apa. Ini kan karena dia itu levelnya file, bukan directory. Sedangkan kalau 4 itu cuma bisa ngebaca doang atau istilahnya itu read only. Nah setelah itu lanjut kita enter aja. Nah setelah itu kita bikin configuration yang dimana secara default itu bukan ke HTML. Yang dimana kalau misalnya kita nge-akses public IP, dia itu otomatis bakal ke HTML doang. Nah makanya kita bakal ngurus itu dengan membuat configuration sudo nano slash itc di folder itc apache 2 secara default ini ya, size available yang udah di apache 2 available bener kan ya, available slash namanya ini aja deh, portfolio titik configuration. Nah di sini ini saya udah siapin aja sih di monitor saya, di second monitor saya biar lebih mempermudah aja ya di sini. Nah intinya konfigurasi ini tuh buat ngarahin yang tadi ya HTML ke repo yang baru, atau mungkin kalau misalkan ya, kalau saya kurang tahu juga sih kalau misalkan pakai framework lain atau gimana. Ini gimana tuh untuk directory ini bakal masuk ke directory ini. Oh ya saya lupa ubah untuk ini ya, var triple W ini menjadi portfolio dash fikri dash php. Nah lanjut sini portfolio dash fikri dash php. Sudah benar kan? Oke sudah benar. Nah setelah ini langsung aja kita exit, kita save ya, Ctrl X enter. Nah kan udah jadi nih, tapi kita harus nge-decide dulu yang dimana kita ngelepasin HTML itu sebagai default dengan command oh ya kita klik dulu deh biar rapi deh, sudo a2 decide. Nah your choices are 00 default. Nah ini secara default ya, ya udah kita pilih yang itu 00 default, 00 default yang itu, yang dimana yang default itu berarti HTML itu di disable. Nah setelah di decide kita nggak inside.
dengan command inside. Nah, ini kita pilih yang portofolio, karena tadi nama configuration-nya adalah portofolio. Oops, my bad. Ya, there you go. Udah kelar. Nah, setelah itu, dia tuh merintahin buat nge-reload Apache ya. Systemctl reload Apache 2. This is required for to reload Apache yeah, authentication as Ubuntu. Sang, there's no password. Hmm, sebentar ya. Oh ya, ini saya lupa buat pakai sudonya ya. Sudo systemctl reload Apache 2. Makanya dia minta authentication. Nah, sudah kelar. Nah, harusnya kalau udah di reload, otomatis public IP kita itu udah bisa atau udah ke direct ke website kita yang udah di repo tadi. Nah, caranya gimana ngeceknya? Kita langsung aja kita ke browser aja. Kita copy public IP-nya, kita paste ke sini. Ya, ini kita juga belum ini ya, belum nge-setup custom domain. Nah, ini dia hasilnya. Ini berarti udah repo saya ya, udah kelar ya. Udah bisa ke deploy. Yang dimana berarti udah berfungsi juga. Ini kalau juga misalkan mau roll juga buat di localhost berarti untuk jalan udah atau enggaknya ya bisa juga sih. Nah, ini berarti udah kelar, udah bisa nih. Ya udah sih. Ya mungkin ini udah bisa ke deploy ya. Ini juga untuk performanya ini juga masih oke-oke aja karena emang bukan yang web app yang heavy. Ini masih kayak portfolio yang statis yang simple gitu. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih.